Terima kasih, Mbak. Ya pemirsa, kita akan lanjutkan kembali diskusi kita bersama dengan Tengku Rifki selaku ekonom LPEM FEB UI. Iya, Mas Tengku Rifki, selamat sore Mas Rifki. Ya, Mas Rifki, apakah sudah terhubung bersama kami, Mas, melalui Zoom? Belum ada suaranya, Mas Rifki. Oh iya, saya sudah. Ya. Oke, Mas Rifki, selamat sore. Sore Mbak, apa kabar? Iya, Mas Rifki, kita lihat ini ada reshuffle kabinet Merah Putih yang dilakukan pada sore hari tadi. Sudah dilakukan pelantikan juga oleh Presiden Prabowo Subianto terhadap beberapa posisi menteri dan juga ada menteri baru, Menteri Haji dan Umroh. Tapi kita mungkin akan lebih membahas soal Menteri Keuangan yang mana ini juga apakah sebetulnya sudah diprediksi? Karena sebetulnya kan sudah beberapa kali ya isu-isu mundurnya Ibu Sri Mulyani dari beberapa waktu lalu. Mas Rifki. Iya, betul. Jadi memang kalau kita dengar dari berbagai macam laporan media ya, bahwa memang ini bukan kali pertama Bu SMI mengajukan untuk mundur. Tapi memang kalau kita lihat dari track recordnya, Bu SMI ini memiliki trust dari investor. Jadi kalau kita lihat dari penjagaan fiskal, prudensi fiskal, sepertinya both domestik dan global investor ini sangat percaya dengan Bu SMI. Sehingga ini juga salah satu faktor yang membuat Bu SMI bisa menjabat begitu lama. Nah ini kita melihat memang sekarang dengan adanya reshuffle ini juga terefleksikan premis tadi bahwa kepercayaan market itu banyak tergantung kepada figur atau sosok Bu SMI dalam menjaga postur fiskal kita. Dengan sekarang tidak adanya Bu SMI, maka kelihatan juga terjadi capital outflow dan dropnya IHSG. Iya, bahkan kita lihat tadi langsung anjlok begitu ya, Mas Rifki. Seberapa besar sebetulnya arti figur Menteri Keuangan bagi kredibilitas kebijakan fiskal Indonesia, terutama di mata investor asing, Mas Rifki? Apakah ini akan membuat investor asing berbondong-bondong membawa uang mereka keluar dari bursa domestik, Mas? Ya, pertama memang saya ingin highlight bahwa ini bukan hanya di sosok figur Bu SMI, tapi memang siapapun perlu memiliki kredibilitas dan kredensial tersebut. Di satu sisi, Bu SMI memang diuntungkan dengan track recordnya yang cukup panjang. Selain sebagai Menteri Keuangan, juga menjabat beberapa jabatan strategis, misalnya di World Bank. Nah inilah yang diperlukan investor, sosok yang memang memiliki kredibilitas, memiliki kredensial dalam menjaga postur fiskal dan menjaga anggaran negara. Jadi ini memang sangat penting. Nah sepertinya market melihat reaksinya belum ada pengganti atau penggantinya memang belum bisa menjaga stabilitas fiskal atau belum memiliki track record menjaga stabilitas fiskal seperti Bu SMI. Nah ini kemudian terjadi capital outflow, kemudian juga IHSG yang turun, bahkan nampaknya saat-saat ini terjadi tekanan yang cukup besar dalam nilai tukar rupiah. Ya. Beberapa hari ke depan prediksinya nampaknya memang masih akan ada tekanan di IHSG dan terjadi capital outflow. Oke. Mas Rifki, Purbaya Sadewa ini kan memiliki rekam jejak di LPS ya, dan juga sebelumnya pernah menjadi Deputi Menko Perekonomian. Koreksi bila saya salah ya. Menurut Anda apakah latar belakang tersebut cukup untuk meyakinkan pasar dan juga publik tentang komitmen disiplin fiskal atau sebetulnya masih kurang cukup gitu, tidak sebanding dengan kredibilitas dari Ibu Sri Mulyani, Mas? Iya, memang kalau kita lihat dari reaksi pasar, ini pasar menunjukkan sentimen bahwa belum memiliki trust yang sama ya dengan penggantinya Pak Purbaya dengan Bu SMI. Tapi kalau memang kita lihat track recordnya, Pak Purbaya ini sudah banyak di kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi dan makro, tapi memang spesifik fiskal belum ada. Nah ini juga mungkin salah satu faktor pertimbangan dari investor. Kita lihat investor di IHSG, lalu kemudian capital outflow yang terjadi, memang belum muncul trust di level yang seperti dimiliki oleh Bu SMI.
Baik, dan tadi juga kami sempat membahas ya terkait dengan bisa jadi ini cadangan devisa bisa digerogoti karena untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang berpotensi anjlok begitu, Mas Rifki. Anda lihat seberapa dalam rupiah ini berpotensi untuk jatuh, Mas? Oke, kalau kita lihat memang ada dua faktor. Satu di pasar currency yang memang ini terus terjadi, kita masih melihat terus terjadinya tekanan di nilai tukar kita. Tapi di sisi lain, kebetulan karena pasar modal kita juga sudah tutup untuk hari ini, maka tekanan mungkin akan berlanjut di besok. Nah, ini kalau terjadi capital outflow yang masif, maka tekanan terhadap rupiah juga akan semakin besar. Ini nanti tergantung seberapa besar tekanan rupiah dan juga seberapa willing BI untuk melakukan terjadinya depresiasi. Jadi dari sini memang kita masih wait and see ya, kita melihat seberapa besar intervensi yang perlu dilakukan oleh Bank Indonesia. Tergantung dari seberapa besar tekanan terhadap rupiah di besok saat pasar modal buka. Oke, dengan pergantian dari Bu Sri Mulyani menjadi Bapak Purbaya Yudi Sadewa, ini sebetulnya Mas Rifki tantangan utama Menteri Keuangan baru dalam menjaga defisit APBN ini dan juga pembiayaan utang dan juga keberlanjutan subsidi energi seperti apa, Mas Rifki, menurut pandangan Anda? Ya, ini memang kita memasuki periode di mana menjaga prudensi fiskal itu menjadi sangat-sangat penting. Kalau kita dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya, mungkin saat inilah yang paling krusial menjaga disiplin fiskal. Karena sekarang ini mulai banyak muncul program-program quote-unquote populis. MBG, lalu kemudian hilirisasi, kemudian subsidi kompensasi energi yang meningkat. Nah, ini membuat postur fiskal kita semakin banyak tekanan dari program-program pemerintah saat ini. Sehingga sangat perlu menjaga disiplin fiskal yang lebih strict dibandingkan kondisi-kondisi sebelumnya. Baik, selain itu Mas Rifki, adakah resiko juga dari transisi gaya kepemimpinan dari Sri Mulyani yang dikenal kuat di level internasional, Mas Rifki? Iya, tentu ada. Salah satu yang perlu dijaga di fiskal itu adalah integritas dan trust. Trust dari investor, lalu juga integritas mengelola fiskal tidak hanya di pemerintah pusat, tapi pusat dan daerah segala macam. Ini bukan hal yang bisa dibangun dengan mudah. BUSMI sudah memiliki modal ini. Nah, Pak Purbaya ini perlu membangun dua aspek ini untuk bisa menjaga postur fiskal secara lebih baik ke depannya. Baik, Mas Rifki, apakah pergantian Menkyu di awal periode pemerintahan ini bisa mempengaruhi stabilitas makro khususnya inflasi dan juga nilai tukar rupiah, Mas? Anda lihat berapa level rupiah setidaknya di bulan ini, Mas? Terlebih juga IHSG nampaknya secara historikal juga atau indeks harga saham gabungan ini biasanya akan terkoreksi begitu ya di bulan September. Ya, memang ini sulit diprediksi. Pertama, memang ini juga beritanya baru masuk. Jadi juga investor masih wait and see dan menerka-nerka dan masih flight to safety. Itu satu. Kedua, memang kita hampir nggak pernah mengalami reshuffle Menteri Keuangan dalam waktu yang cukup lama. Sehingga memang ini agak sulit untuk kita melihat polanya kalau kita lihat dari kejadian historis. Tapi memang ada potensi tekanan rupiah ini bisa mendekati ke level 17.000 atau bahkan lebih. Tapi memang ini masih sangat dinamis melihat perkembangan day to day beberapa hari ke depan. Oke, berarti Mas Rifki melihat ada resiko rupiah bisa anjlok hingga ke level 17 ribuan per dolar Amerika Serikat. Lantas strategi yang harus ditempuh agar sinyal ke pasar ini tidak menimbulkan volatilitas, Mas Rifki, seperti apa yang harus dilakukan oleh para pelaku pasar, Mas? Oke, mungkin kalau dari pelaku pasar justru malah mereka yang sedang mengantisipasi ya kondisi saat ini. Yang justru perlu mengambil langkah adalah dari sisi pemerintah. Bagaimana pemerintah bisa meyakinkan investor bahwa postur fiskal ini tetap dijaga prudent, lalu juga BI bisa tetap dijaga independen. Nah, ini perlu komunikasi dan strategi yang lebih mendalam dari sisi pemerintah. Investor kemudian hanya akan mengikuti flow dari apa yang dilakukan pemerintah dan merespon terhadap statement-statement serta action yang akan diambil pemerintah ke depannya.
Baik. Mas Rifki, terima kasih banyak atas waktu dan juga insight-nya di Breaking News Berita 1 sore hari ini. Mas Rifki, Tengku Rifki, selaku ekonom makro LPM FEB UI. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Salam sukses selalu untuk Anda, Mas Rifki. Ya, pemirsa, Breaking News Berita 1 akan kembali usai